Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada materi haji dan umrah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membaca doa. Coba ketua kelasnya, Bapak Irwan, untuk memimpin doa. Yang lain mohon ikut ya. Yang lain mohon ikut semua. Ayo Ya, kawan-kawan, Ya. sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan membacakan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Amin. Amin. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah apa yang kita lakukan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kami, Amin. sebelum materi haji dan umrah, masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran Masih, tentang pelajaran tentang apa? Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini alhamdulillah masih ingat. Muhammad Iqbal masih ingat? Birrul walidain, Pak. Iya, bagus. Sama. Kemudian Irwan? Masih Pak, Masih. berbuat baik kepada kedua orang tua Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang haji dan umrah. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang berbakti kepada orang tua. Namun sebelum melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita akan melihat tujuan daripada pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, meyakini ibadah haji wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian haji dengan benar. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang terakhir adalah berbuat analisis alur pelaksanaan haji ifrad, haji kiran, dan haji tamattu. Nanti anak-anak kami semuanya, anak-anak Bapak, harus tahu apa haji ifrad, haji kiran, dan tamattu. Ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya, mari kita melihat gambar yang ada. Mana gambarnya? Nah, ini ada gambarnya. Coba perhatikan. Ini adalah gambar tentang pelaksanaan haji. Ini alur perjalanan haji. Ini alurnya. Ini Masjidil Haram, Ka'bah. Di sinilah kita melaksanakan tawaf. Nah, selanjutnya coba kita lihat dalil tentang pelaksanaan haji dan umrah. Ini dalilnya. Coba Afriani membaca Quran surah Ali Imran ayat 97. Saya lagi halangan, Pak. Oh, halangan ya. Coba Iya, coba Bapak baca saja, yang lain mohon Saya didengar. aja, Pak, yang baca. Oh, Muhammad Iqbal. Boleh juga. Silakan Muhammad Iqbal. Saya juga boleh Pak.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Luar biasa. Mohon yang lain yang belum bisa boleh belajar sama Iqbal. Iya Pak, saya Iya. minggu depan Pak ya. Ya, insya Allah ya. Di rumah Ya. tetap belajar, tetap baca Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah ini sedikit sekedar pengantar dari Bapak, nanti ada tugas. Iya Pak. Ini nanti ada tugas, ini sebagai pengantar saja. Coba kita lihat pengertian haji. Haji yaitu mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaannya tertentu. Kemudian hukum haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Apabila kita tidak mampu, berarti pelaksanaan haji tidak diwajibkan bagi kita. Nah, anak-anak Bapak, nah ini coba lihat, ini adalah gambar ketika jamaah haji berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita ada niat, walaupun belum mampu, ada niat sekarang, kita bingkai niat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, coba lihat yang kedua adalah rukun haji. Anak-anak Bapak nanti harus mampu hafal, tahu, memahami rukun-rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Nah, ini tempat wukufnya. Ini coba lihat nih, ada menara nih. Ini tempat wukuf nanti. Ini Jabal Rahmah. Ada yang tahu nih apa nih? Jabal Rahmah Pak. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Kemudian Tempat pertemuan Adam dan Hawa. bagus sekali. Kemudian ada tawaf ifadah. Ini tawaf. Selamat datang. Bukan, tawaf dalam rukun. Kalau selamat tawaf ketika kita datang itu namanya tawaf kudum. Ini tawaf ifadah. Ifadah itu tawaf Selamat tinggal. dalam rukun. Rukun. Tawaf rukun ini, tawaf ifadah. Kalau pertama datang itu tawaf kudum. Nah, yang keempat Ya, rukun haji Pak. adalah Sa'i. Ada yang tahu apa sa'i? Lari-lari. Lari-lari atau jalan-jalan Lari-lari kecil Pak. antara Bukit Sapa dan Bukit Marwah. Marwah. Bagus sekali. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul, ada yang tahu apa arti tahallul? Potong rambut. Bersyukur. Cukur rambut atau Potong memotong rambut Pak. Potong Kalau rambut. Afriani bisa cukur rambut? Bisa Potong aja, Pak. Kalau Botakkan aja, perempuan Pak. potong Dibotak, cukur aja, rambut. jangan dicukur. Nanti nggak sanggup pulang Ya. kampung, nggak berani keluar rumah kan? Kemudian Iya, yang Pak. keenam adalah tertib. Ini harus berurutan. Yang pertama Betul. ihram, yang kedua wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ini urutan. Tidak boleh yang 5 dahulu, kemudian yang 3, yang terakhir kita laksanakan ihram, itu tidak sah hajinya. Harus tertib. Nah, selanjutnya ada wajib haji. Nih. Ada yang tahu beda haji dengan wajib dengan rukun? Kalau Apa? rukun haji tertinggal, hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, kalau tertinggal bisa digantikan dengan dam atau diupahkan ke orang lain. Alhamdulillah, berarti Muhammad Iqbal pernah membaca sebelumnya di rumah. Nah, selanjutnya larangan haji.
Ini ada larangan haji dibagi kepada 3. Yang pertama larangan khusus bagi laki-laki. Yang kedua larangan khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga larangan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah, ini sebagai pengantar saja dari Bapak. Kemudian, nah, sekarang adalah kita melaksanakan tugas. Ini ada LKPD dari Bapak. Tugasnya dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Irwan ya. Ini ada LKPD yang Bapak bagi melalui grup. Tugasnya adalah diskusikan di antara teman-teman konsep haji dan umrah, kemudian rukun haji. Nah, nanti diskusikan. Kemudian ditulis di karton dan mempresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 2, Afriani. Ada kawan-kawannya, Rahmayanti, Desi ini. Tugasnya adalah membuat analisis. Membuat analisis haji qiran, haji tamattu, dan haji ifrad. Dibuat di karton. Ditulis bersama sama teman-temannya, kemudian presentasi waktunya 15 menit. Nah, waktunya 15 menit ini tinggal 2 menit lagi. Silakan mengerjakan. Langsung dikerjakan. Baik, Pak. Nah, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 1, Irwan, untuk mempresentasikan konsep ibadah haji. Mulai dari pengertian dan rukun haji. Silakan. Silakan, Irwan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasi. Nah, selanjutnya mari kita ambil kesimpulan. Haji adalah diwajibkan bagi orang yang mampu seumur hidup dilaksanakan sekali. Pengertian haji mengunjungi Baitullah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baitullah. Nah, anak-anak kami juga harus bisa menghafal nantinya kalimah talbiyah. Ada yang tahu apa kalimah talbiyah? Ya, Pak. Ada yang sudah tahu? Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak Labbaik labbaik. la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. La syarika lak labbaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah dan mampu mengunjungi dan pergi untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Nah, mudah-mudahan anak kami, Amin. anak-anak kami semuanya, anak-anak Bapak, mungkin ini sudah karena mengingat waktu, nanti pulang ke rumah juga membaca, lihat di Google, boleh di internet dan di mana saja tentang ketentuan ibadah haji dan umrah. Boleh dibaca di buku-buku referensi lain, misalnya Fiqh lengkap karya
Muhammad Nasir, dan sebagainya. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita, mari kita membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan lupa juga kita membaca salam. Selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin. Ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan semuanya mengerti dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.